punya masalah YouTube, subscriber nggak nambah, jam tayangnya nggak terkejar? Fix video ini untuk kamu. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya supaya kami lebih semangat lagi untuk buat konten. Jadi teman-teman, mendapatkan angka 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Oke, kita harus terus berkarya, apalagi di zaman yang serba digital gini nih. Udah nggak heran lagi kita lihat para konten kreator di luar sana yang berkarya di dunia per-YouTubean. Di YouTube ini kita bebas berkarya, bahkan karya kita bakalan dibayar loh sama pihak YouTube. Enak nggak tuh? Tuh, udah berkarya dibayar, ya kan? Jadi pihak YouTube bekerja sama dengan Google dalam proses pembayaran konten kita. Seperti yang saya bilang tadi, ada syaratnya. Syaratnya channel kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, PGS Indonesia punya tim yang membantu kalian para YouTuber pemula nih untuk mengupas tuntas gimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Aku Maida dari tim konten kreator akan membagikan trik dan pengalaman bagaimana caranya membuat video yang menarik untuk menambah jam tayang dan subscriber gitu. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat video yang menarik itu adalah mencari ide yang kreatif. Nah, untuk membuat suatu konten kita tuh harus butuh persiapan gitu, gak bisa langsung eksekusi langsung di lokasi syuting gitu. Jadi kita tuh jauh-jauh hari itu harus punya ide, mencari ide. Nah, mencari ide yang kreatif ini juga nggak mudah itu sih. Ide yang kreatif ini bisa datang dari mana aja, bisa dari pengalaman, dari hobi, dari lingkungan sekitar, dari tetangga misalnya, dari keahlian kalian juga bisa, atau bisa jadi dari internet. Nah, sekarang kan ini untuk mengakses internet itu kan sangat gampang, atau bisa jadi dari YouTuber lain gitu. Jadi manfaatkan semua keadaan yang ada di sekitar kalian untuk dijadikan ide-ide kreatif. Nah, langkah yang kedua itu adalah membuat konsep atau naskah video yang sehari-hari kita katakan dengan skrip. Skrip ini gunanya untuk memandu kita untuk memproduksi video saat di lokasi syuting. Jadi memandu si talent, memandu si videographer gitu kan, supaya kita ketika di lapangan nih di lokasi syuting ini nggak nanya lagi apa nih harus dibuat, ini giliran siapa nih gitu. Jadi aku mau ngomong apa nih gitu. Jadi ada panduannya gitu, mempermudah kita. Jadi kan sebelum syuting kan harus ada persiapan yang matang. Itulah syarat untuk membuat video kita menarik gitu. Nah, yang ketiga, setelah skrip udah jadi, nah ini kita tinggal menyiapkan segala kebutuhan syuting sesuai skrip yang diinginkan. Kan skrip udah jadi nih, skrip udah jadi. Nah, dalam skrip itu kebutuhan apa yang harus kita persiapkan saat lokasi syuting? Ini kan salah satu penunjang agar konten kita tuh berkualitas, konten itu menarik supaya banyak penontonnya gitu kan, supaya banyak viewersnya. Jadi properti, nah salah satu itu properti, baik itu busana, baik itu peralatan yang mendukung gitu. Kalau misalnya tuh lokasi tag-nya itu atau lokasi syutingnya itu di dapur, ya berarti harus ada alat-alat dapur yang disediakan ya. Jadi supaya kita tuh ketika mau syuting, membuat video gitu kan, mau pengambilan gambar itu tinggal take gitu, tinggal eksekusi, enggak lagi mempersiapkan itu di waktu itu gitu. Jadi persiapannya udah dari hari-hari sebelumnya gitu ya. Termasuk juga ini kebutuhannya itu adalah konsumsi, karena ketika pembuatan video itu kan waktunya nggak sebentar gitu kan, waktu itu lama, bisa sampai seharian. Nah, kita kan ini ya butuh tenaga untuk kerja. Jadi itu sih kalau untuk naskah. Nah, terus bagaimana nih caranya supaya konten kita tuh menarik? Buat konten yang unik atau
konten yang berbeda dengan YouTuber lain gitu. Kenapa? Ya mungkin banyak gitu kan para YouTuber yang di luar sana itu memiliki jenis konten yang sama. Misal tuh kayak jenis konten komedi, banyak tuh yang punya konten komedi gitu kan, banyak YouTuber yang buat konten komedi, atau konten masak juga banyak. Boleh gitu kan, boleh sama, tapi carilah hal lain yang bisa membedakan konten kalian dengan konten orang lain gitu. Kenapa? Karena jika konten kita itu udah punya ciri khas sendiri, udah beda, udah unik, pasti orang nih akan senang hati menonton video kita gitu. Nah, ketika orang udah senang hati nih menonton video kita, ini kan akan menambah viewers ya, akan menambah jam tayang, dan akan menambah subscriber. Kemudian yang PGS lakukan supaya konten kita itu semenarik mungkin, itu kami keseharian itu ada kerja tim gitu. Kita tuh selalu kerja tim lah, briefing, selalu mengoptimalkan yang namanya kerja tim itu tadi gitu ya kan. Mulai dari melakukan perencanaan dan persiapan konten, itu selalu kami lakukan. Kemudian saling sharing gitu kan, udah dapat ide nih dari satu orang, yuk idenya kita konsep mau bagaimana nih, itu sharing gitu. Jadi nggak 1-2 orang, tapi kita punya tim di konten kreator ini gitu kan. Jadi kita itu sharing itu bisa sama di talent, sharing antara penulis skrip dengan talent, atau bisa juga si editor gitu, untuk supaya kita tuh menghasilkan konten yang sangat-sangat menarik. Nah, bukan hanya persiapan, setelah konten udah selesai, udah di-upload nih oleh bagian sosial media, nah kita evaluasi sama-sama lagi. Nah, ketika evaluasi, briefing lagi nih, kumpul lagi, kerja tim lagi gitu. Kita evaluasi terhadap hasil video. Kemudian setelah evaluasi, mana yang kurang kita perbaiki sama-sama supaya tidak terjadi lagi di konten-konten berikutnya ya. Tujuannya ya supaya ada progres yang lebih baik lagi gitu. Jadi kerja optimal tim itu emang paling penting gitu, dan kita memang harus saling menerima, saling kerjasama, dan harus saling solid gitu. Utamanya tuh harus solid ya. Nah, selanjutnya kita mau jadi YouTuber ini memang harus serius ya, bukan hanya sekedar coba-coba. Gak ada yang namanya sesuatu hal yang kita inginkan itu besar, kita mungkin hal yang besar, tapi kita memulai itu dengan cara coba-coba dulu lah gitu. Yakin dan serius menjalani di bidang ini akan membawa dampak yang luar biasa untuk channel YouTube kita gitu. Keseriusan ini sangat dibutuhkan oleh YouTuber lain ya, khususnya kami juga, supaya kita itu bisa cepat nih memproduksi karya, supaya viewersnya bertambah, kemudian jam tayangnya juga tambah, dan subscribernya juga bertambah. Dan langkah selanjutnya adalah konsisten. Nah, ini juga penting, ini sangat dibutuhkan dimanapun Anda berada gitu kan. Kita mau bekerja di bidang apapun, konsisten itu nomor 1. Kita ini harus konsisten nih. Waktu briefing tuh hari apa aja gitu, jadwal syuting tuh kapan aja, kemudian jadwal upload tuh harus konsisten, karena kami yakin itu para subscriber kita itu akan nungguin kita nih, ini videonya kapan nih. Kalau udah menarik nih kan video kita tuh, mereka tertarik. Misalnya udah kita setting nih, setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu adalah jadwal kita untuk upload video di YouTube. Tapi karena kita nggak konsisten, yang hari ini malas, besok hujan nih, nggak bisa syuting gitu kan. Jadi kita nggak konsisten. Ada 1-2 hari yang kita tuh jadwal upload kita tuh terlewat kan, itu pasti subscriber kecewa gitu, ini gimana sih, serius nggak nih mereka. Jadi konsisten ini menjadi salah satu penilaian bagi viewers kita lah. Nah, yang terakhir adalah kita harus rajin melihat channel YouTube yang lain. Kenapa? Ini bisa kita buat atau bisa kita jadikan sebagai pembanding ataupun menjadi referensi gitu, untuk mencari inspirasi lain, inspirasi atau mencari ide, tapi nggak mentah-mentah itu yang diambil ya kita modifikasi lah gitu. Jadi itu sih langkah-langkah supaya bagaimana cara membuat konten yang berkualitas agar cepat menembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di sini saya sebagai tim produksi, dan di sini saya juga dibantu dengan beberapa tim di PGS. Salah satunya itu ada Yuda sebagai videographer dan editor kita di PGS. Di sini saya mau sharing-sharing tentang produksi kita di PGS itu gimana ya. Menurut saya ya masih sederhana ya, karena kita juga masih tahap belajar memproduksi video-video yang simple dan nggak ribet, tapi tetap memperhatikan kualitas video agar penonton bisa betah menontonnya. Karena kebanyakan orang sekarang lebih suka dengan tampilan
dan videonya yang bagus. Jadi kalau kita membuat konten tuh ya mungkin kalau pertama kali kita berpikiran mau membuat konten pasti gampang lah ya, tinggal syuting, edit, beres. Ternyata menurut kami ada beberapa hal yang harus kita jalani, mau itu ide, konsep, kondisi di lapangan itu gimana, alat yang kita gunakan seperti apa, terus hasil editingnya gimana, dan ya mungkin masih banyak lagi gitu. Di sini kami juga belajar memproduksi karya-karya kami dengan membentuk tim untuk dibagi-bagi tugasnya. Di sini kami juga belajar memproduksi karya-karya kami dengan membentuk tim untuk dibagi-bagi tugasnya, seperti produser, sutradara, penulis skrip, kameramen, editor, make up, kru, dan ya mungkin masih banyak lagi ya gitu. Nah, supaya mempermudah pekerjaan kita aja sih di lapangan nantinya. Nah, setelah dibagi tugas masing-masing, barulah kita buat beberapa tahapan, mulai dari produksi sampai pasca produksi. Karena dari tahapan-tahapan ini kita berusaha menyampaikan karya-karya kita nih agar pesannya sampai ke penonton yang melihatnya gitu. Jadi yang pertama kita ada tahapan namanya tuh praproduksi ya gitu. Kita cari ide nih. Di tahapan praproduksi kita cari ide mau buat konten atau video apa itu ya. Nah, dibuatlah skrip dan skenarionya gitu. Terus kita buat plan dan perencanaannya seperti apa, lokasinya di mana, pemerannya siapa, butuh anggaran kah nantinya. Nah, selesai itu baru kita matangkan konsepnya. Tahap kedua itu barulah kita produksi gitu. Nah, di tahap produksi kita memastikan semua tim tuh hadir yang pertama gitu. Terus kita perhatikan shootnya gimana atau pengambilan gambarnya seperti apa. Terus peralatan yang kita gunakan seperti kamera, tripod, audio record, dan alat-alat yang lain ketika untuk memproduksi video di lokasi itu. Terus aktor kita actingnya seperti apa, durasi kita syuting itu berapa lama. Nah, itu harus kita pikirkan juga ya untuk diproduksi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pasca produksi. Setelah syuting, kameramen yang mengambil di lapangan tadi itu copy file ke editor, terus editor mengedit sesuai konsep yang sudah dibuat oleh produser atau sutradara. Setelah selesai diedit, sebelum tayang kita lakukan revisian dulu nih ke bos atau owner kita. Setelah direvisi, barulah kita reproduksi videonya untuk upload ke YouTube. Jadi itulah menurut saya beberapa tahapan yang kita lakukan di PGS agar karya yang kita buat bisa tersampaikan pesannya kepada penonton. Jadi sosial media ini sangat berpengaruh besar terhadap channel YouTube kita. Kenapa? Jadi di sosial media ini kita bisa naikin viewers kita, jam tayang kita. Pokoknya di sosial media ini sebagai perannya itu untuk membranding channel YouTube kita gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini PGS Indonesia ada 4 sosial media utama yang kami pakai. Yang pertama itu adalah channel YouTube. Iya ya, sosial media channel YouTube pastilah ya kan. Terus yang kedua itu kami pakai Instagram. Ya, kalau bahasa gaulnya gitu Instagram ya guys. Terus yang ketiga itu ada TikTok. Kami pakai TikTok karena sekarang tuh lagi high-nya atau yang lagi sering dibicarakan sama masyarakat plus 62 itu ada TikTok. Dan yang keempat menggunakan Facebook gitu. Nah, dari 4 sosial media ini kami fokusin ke seluruh, yang jelas udah ke seluruh sih, keseluruhnya kami fokusin. Cuman untuk membranding channel YouTube kami ini, kami ada pakai Instagram. Di situ kami buat konten-konten yang menarik gitu ya. Terus yang di TikTok ini video-video yang menunjang atau yang membuat penonton itu lebih penasaran gitu sih, apa sih di channel YouTube ini. Ya, kalau di TikTok kami buat video sama sih, video-video pendek yang menjelaskan tentang video di YouTube kami. Kemudian di Facebook gitu juga. Jadi di YouTube kita, di seluruh YouTube itu ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mempercepat kayak mana supaya menembus jam tayang dan subscriber. Nah, sebelum kita masuk ke fitur YouTube nih, yang harus diingat adalah ketika kita buat channel YouTube, pasti kan menggunakan email nih. Kalau bisa, gunakan email yang berbeda dengan sosmed yang lain. Misalnya, emailnya tuh sendiri gitu, nggak yang sama kayak IG, TikTok. Kalau bisa bedain. Kenapa? Karena supaya channel YouTube kita aman dari hackers atau orang-orang yang jahat yang mau mengambil sosmed kita. Kemudian, setelah kita punya channel kan, kita tuh pasti buat video. Lanjut ke fitur-fitur yang ada di channel YouTube. Ada 4 poin yang penting menurut aku. Yang pertama itu kita ada judul. Untuk judul ini kalau bisa kita tuh buat judul yang memprovokasi gitu, yang buat penasaran supaya mereka tuh
begitu lihat judul kita nih langsung pengennya ngeklik aja, ini apaan nih gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada thumbnail. Nah, thumbnail ini itu dia sebagai apa namanya ya, profil nih, kalau dibilang orang profil depannya sebelum lihat video pasti ada thumbnail, gambar depannya. Jadi di thumbnail itu kalau bisa teman-teman kalian cantumin gambar-gambar yang unik, yang menarik, yang buat orang inilah kayak pingin nonton aja gitu kan. Jadi kalau bisa gambarnya yang buat orang penasaran gitu, yang buat orang jadi pingin nonton gitu kan ya. Kemudian yang ketiga itu ada deskripsi. Jadi deskripsi itu menjelaskan, jangan semua kalian jelaskan di situ, tapi sedikit aja, kayak poin-poinnya aja yang kalian jelaskan tentang video kalian. Kemudian setelah tadi deskripsi ada hashtag teman-teman. Jadi nanti di YouTube itu ada fitur hashtag. Biasalah sama sih kayak Instagram, kayak TikTok juga. Kalau kita buat hashtag, maka video kita akan ditampilin ketika orang mencari itu. Jadi kalau bisa hashtagnya itu sesuai dengan apa yang kita buat gitu, sesuai dengan konten kita. Misalnya ini konten videonya tentang channel YouTube gitu, buat aja hashtagnya channel YouTube atau tutorial channel YouTube gitu. Nah, YouTube ini punya limit hashtag sendiri gitu. Jadi kalau nggak salah sekitar 500 kata hashtag yang bisa kita tulis di situ. Jadi teman-teman kalau bisa dimatangkan nih, kira-kira dari awal buat video udah tahu nih kita hashtag apa yang mau kita cantumkan gitu teman-teman. Setelah tadi kita bahas tentang fitur-fitur yang ada di YouTube, kan ini mau meluncurkan YouTube kita nih. Dan satu lagi yang harus kalian ingat adalah pastikan video kalian itu terbebas dari copyright. Apa itu copyright? Copyright itu ada hal-hal di dalam video kalian yang bisa kena sensor gitu. Jadi kena sensor akhirnya tidak bisa dimonetisasi atau tidak bisa dibayar gitu video kalian, karena misalnya ada lagu yang sama nih kayak konten orang, atau ada video-video sama dengan konten orang, itu namanya copyright. Biasanya itu tuh yang kena copyright itu kayak lagu gitu, kayak efek-efek, itu biasanya lebih rentan kena copyright. Jadi kalian harus pilih lagu atau efek-efek suara atau efek-efek yang animasi itu yang bebas copyright. Oke, teman-teman kalian harus perhatikan itu ya, supaya video kalian bisa dimonetisasi atau bisa dibayar dengan Google Ads. Kemudian share link YouTube kalian ke seluruh sosial media kalian, ke seluruh kontak kalian kalau perlu, bahkan ke WhatsApp juga harus di-share gitu teman-teman. Nah, untuk menuju 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu kan kita ini dapat gajinya, dapat duitnya itu dari Google AdSense nih. Jadi kalian harus buat akun lagi, buat akun Google AdSense. Kalian bisa buka di Google AdSense pakai email kalian, email YouTube kalian. Dia udah ada otomatis terbuat sendiri, ada yang belum. Kalau belum ada, kalian bisa daftar dan buat akun sendiri. Nah, karena nanti disitulah pembayaran kita atau pembayaran dari Google AdSense ke kita atau gaji kita keluar di Google AdSense tersebut teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang kita lakukan setelah mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang? Oke, jadi teman-teman, nanti setelah kalian capai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang atau persyaratan dari Google Ads ini, itu Google akan otomatis membuat atau mengirim pin kalian melalui kantor pos, melalui pos ya. Jadi dia tuh ada email nanti datang ke email kita dari Google Ads bahwasannya mereka sudah mengirimkan pin kita. Dah biasanya itu jarak waktunya itu lumayan lama ya teman-teman. Ada yang banyak sih bervariasi. Kalau aku lihat dari konten kreator yang lain ada yang 3 minggu, ada yang sebulan, bahkan ada yang 2 bulan. Jadi kalian harus bersabar di sini ya. Nah, setelah Google AdSense tadi mengirimkan pin kalian, katanya kan udah dikirim nih melalui kantor pos. Biasanya itu akan diantar ke rumah kita atau ke alamat yang kita buat di Google AdSense tersebut kan teman-teman kan. Jadi kalian harus rajin-rajin ngecek gitu apakah sudah sampai atau belum. Nah, kebetulan kalau ceritanya di kami nih kan belum sampai-sampai nih kan, sebulan ya, kami udah nunggu sebulan belum sampai-sampai. Akhirnya kami aktif sekali ya bunda, kami datangi nih kantor pos yang ada di Kota Medan. Ceritanya itu kami samperin nih kantor pos yang ada di Kota Medan yang pusatnya. Ternyata nih ya, ternyata kami salah alamat ya. Ternyata itu udah dibagi ke
masing-masing daerahnya gitu. Jadi kami putar balik, kami carilah kantor pos yang di dekat daerah kami. Kebetulan daerah kami di Medan Labuhan ya. Nanti kalau kalian main-main kemari main ya, Medan Labuhan. Di Medan Labuhan. Nah, kami cek nih, ternyata belum sampai kemarin tuh kami cek. Kemudian dari pihak kantor posnya Medan Labuhan hubungin kami setelah berapa hari ya, mungkin 2 hari ya, sekitar 2 hari mereka hubungin kami bahwasannya PIN kami sudah sampai dan sudah bisa diambil. Akhirnya kami dengan sangat-sangat tidak sabar menjemput rezeki. Jadi kemarin tuh ada si opsi kayak mau diantar atau gimana. Nah, jadi kami memilih atau memutuskan untuk menjemput teman-teman supaya lebih excited gitu ya kan. Ya, dan akhirnya yang terjadi adalah ini dia, PIN kami sudah sampai gitu ya. Di sini jadi PIN Google AdSense itu berbentuk kayak gini teman-teman, kayak kertas biasa sih, tapi dalamnya yang penting ya, dalam ini cuan. Terus di belakang ini juga ada tulisan informasi akun penting terlampir. Jadi ini sangat-sangat penting gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ke kantor pos, kalian tanya aja, Kak atau Bang atau Pak, di mana sih mau ngambil apa namanya Google AdSense, pasti mereka udah paham banget gitu ya kan teman-teman. Akhirnya kami dapatkan setelah perjuangan kami yang sangat panjang. Kalau kalian mau dengar cerita kami yang lebih detail mengenai perjuangan kami tentang Google AdSense, kalian komen di bawah, kalian mau ceritain bagian apa atau mau di review bagian apanya gitu yang lebih detail supaya kami buat video yang khusus gitu. Nah, itu dia tips dari tim PGS untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalian para YouTuber pemula semangat berkarya ya. Kami yakin kalian pasti bisa. Oh iya, untuk kalian yang channel YouTube-nya sudah dimonetisasi, selamat ya. Tapi jangan puas dulu, karena inilah awal kita mengumpulkan pundi-pundi dari per-YouTubean. Terima kasih untuk kalian para YouTuber dan viewer setia PGS Indonesia yang udah support kami sampai di titik ini. Dan untuk kalian yang masih penasaran atau mau bertanya seputar per-YouTubean, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu kami bisa bantu sharing di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sampai jumpa.